adik-adik kelas 2. Selamat datang di channel Kelas Tematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan tentunya harus tetap semangat ya di dalam belajar. Di video kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu hidup rukun. Untuk tema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Pembelajaran 1. Baiklah, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya apabila kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tonton terus ya videonya hingga akhir. Ya, kita sudah masuk ke subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Perhatikan gambar berikut ini ya. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, perhatikan adik-adik. Di sini mereka sedang asik bermain. Ada yang bermain layang-layangan, ada yang bermain ayunan, ada yang bermain kelereng, sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun ya. Nah, perhatikan gambar yang ini adik-adik. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Ya, benar. Ini menunjukkan sikap rukun. Pada gambar, anak-anak ini sedang bermain kelereng ya. Kita centang. Kemudian, pada gambar yang ini, anak-anak sedang bermain sepak bola, tapi ternyata ada yang bertengkar ya. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Tidak ya, tidak boleh bertengkar, karena bertengkar itu tidak menunjukkan sikap rukun. Kemudian gambar yang ini, Siti dan Lani sedang bermain ayunan. Perhatikan, mereka sangat gembira ya bermain ayunan. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Iya, betul sekali. Maka kita atau kalian centang ya. Nah, seperti ini. Kemudian perhatikan lagi gambar yang ini adik-adik. Apakah ini termasuk sikap rukun? Iya, tidak ya. Kenapa tidak? Ya, karena mereka berebut mainan. Ini tidak boleh dicontoh. Kemudian yang ini, apakah ini termasuk sikap yang rukun? Ya, di sini ada seorang anak yang kalah bermain, kemudian marah-marah ya, ngamuk. Nah, ini tidak termasuk sikap yang rukun. Nah, ketika temannya mengamuk, teman yang lain mentertawakan. Nah, ini tidak boleh ya ditiru. Maka ini adalah contoh sikap yang tidak baik dan tidak boleh ditiru. Nah, apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Ya, pastinya kamu sering ya bermain dengan teman, baik itu bermain dengan teman di sekolah ataupun di dekat rumah. Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu?
Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentu tidak menyenangkan ya bermain dengan teman apabila kita tidak rukun atau kita bermusuhan. Maka dari itu kita tidak boleh bermusuhan dengan teman. Kita harus bersahabat baik dengan teman. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 1. Ayo membaca. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Nah, di sini Udin berkata, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Kemudian dijawab oleh Edo, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Kemudian Udin berkata, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Kemudian kata Edo, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Kemudian Udin menjawab, "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Nah, Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Nah, tentu saja kalian juga seperti mereka ya, selalu menjaga kerukunan dengan teman. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh berebut mainan, tidak boleh nakal, harus rukun bersama teman. Ayo mencoba adik-adik sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo tersebut. Nah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kalimat ajakan? Ya, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan ajakan kepada seseorang atau suatu kelompok. Nah, kalimat ajakan biasanya terdapat kata ajakan. Contohnya kata mari dan ayo, dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, adik-adik, tanda seru itu yang seperti ini ya. Ada seperti garis, kemudian di bawahnya ada titik. Ya, baiklah adik-adik, coba perhatikan di sini. Ini adalah percakapan yang tadi. Kita cari yuk kata ajakannya atau kalimat ajakannya. Apakah kalian menemukan kalimat ajakannya? Ya, bagus sekali. Ini adalah kalimat ajakannya. Ya, kalimatnya yaitu, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, perhatikan di sini ada kata ayo dan di akhir kalimat diberi tanda seru. Nah, adik-adik, kemudian yang mana lagi kalimat ajakannya? Apakah kalian menemukannya? Iya, bagus. Yang ini ya. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Nah, di sini ada kata ayo, berarti menunjukkan kalimat ajakan. Nah, adik-adik, apakah ada lagi kalimat ajakannya? Ya, bagus sekali. Yang ini ya. Ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, ini adalah ajakan Udin kepada Edo karena ban sepeda Edo bocor. Nah, sekarang ayo mencoba adik-adik. Sebutkan kalimat ajakan pada percakapan Udin dan Edo tersebut. Tadi sudah ya. Sekarang tuliskan kalimat yang kamu gunakan untuk mengajak teman bermain. Di sini kalian boleh membuat kalimat ajakan sendiri dengan menggunakan apa tadi? Iya, betul. Kata ayo dan mari. Ingat, di akhir kalimat harus diberi
tanda seru. Nah, ini adalah contoh kalimat ajakannya. Ayo kita bermain kelereng di halaman rumahku. Ya, adik-adik, kalian harus tahu ya cara membuat kalimat. Di awal kalimat selalu diberi huruf kapital ya. Di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Di sini huruf kapitalnya adalah A. Kalian tahu apa itu huruf kapital? Ya, huruf besar ya. Nah, sekarang peragakan kalimat itu di depan kelas dengan percaya diri. Selanjutnya, amatilah gambar di bawah ini adik-adik. Nah, di sini adalah gambarnya tidak urut ya. Kalian boleh mengurutkan gambarnya dengan gambar yang sesuai ya, menjadi sebuah cerita. Nah, di sini ada 3 gambar adik-adik. Coba kalian perhatikan. Kira-kira gambar yang pertama itu gambar yang mana ya? Iya, bagus, gambar yang ini. Nah, caranya kalian perhatikan kalimatnya. Di sini ada Udin, Edo, dan Made ya. Di sini si Udin mengajak Made. Kata Udin, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kemudian dijawab oleh Made, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, setelah itu lalu mereka bermain kelereng bersama. Nah, ini adalah urutan yang kedua. Kemudian urutan yang ketiganya tentunya yang ini ya. Nah, di sini Made berkata kepada Udin dan Edo, setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, di sini ada kalimat ajakan ya. Kalimat ajakannya ada 3 ya. Semuanya adalah kalimat ajakan. Karena ciri-ciri kalimat ajakan yaitu, masih ingat? Iya, betul. Ada kata ayo dan mari. Ayo menulis adik-adik. Tuliskan isi cerita sesuai urutan gambar pada halaman 52. Berarti gambar yang tadi ya. Tuliskan dengan ejaan dan bahasa yang cermat dan santun. Nah, kalian bisa menceritakan sesuai dengan gambarnya. Contohnya seperti ini. Sepulang sekolah, Udin mengajak sahabatnya Edo dan Made bermain kelereng. Kata Udin, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Kemudian Made menjawab, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Kemudian mereka pun bermain kelereng di lapangan dengan rukun. Nah, setelah itu Made berkata, setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, ini adalah contoh yang baik ya adik-adik. Setelah bermain tentunya kita harus merapikan tempat bermain dan juga merapikan alat-alat atau mainan kita sehingga tetap terjaga kebersihan dan kerapihannya. Ayo mengamati. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, salah satunya adalah permainan yang ini. Apakah kalian tahu permainan apa ini? Iya, bagus sekali. Ini adalah permainan layang-layang. Ya. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut menirukan gerakan bermain.
ada gerakan tangan, ada gerakan kaki, dan ada gerakan kepala. Contohnya gerakan tangan adalah gerakan saat menarik dan mengulurkan tali layang-layang, ya. Kemudian gerakan kaki, perhatikan gerakan kakinya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ya. Kemudian gerakan kepala menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Tentunya juga ada yang menoleh ke atas, ya, melihat layang-layangnya. Nah, gerakan-gerakan ini bisa dijadikan sebagai gerakan tarian adik-adik. Kalian bisa menciptakan tari-tarian yang kalian lihat dari gerakan-gerakan yang ada pada gambar tersebut. Nah, sekarang lakukanlah gerakan-gerakan tersebut. Mula-mula lakukan gerakan itu tanpa hitungan. Selanjutnya, lakukan gerakan itu dengan hitungan bersama teman-temanmu. Gerakan keseharian juga dapat dilakukan dengan menggerakkan tangan, kepala, dan kaki. Nah, sekarang kita akan belajar matematika, ya adik-adik. Perhatikan, Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Di sini ada kubus ratusan, ada satu, ya, kubus ratusannya. Kemudian kubus puluhannya ada 1 dan kubus satuannya ada 5. Berarti 100 ditambah 10 ditambah 5, jadi 115. Sedangkan kelereng Edo di sini ratusannya ada 1, ya. Kemudian puluhannya ada 2 dan satuannya ada 4. Berarti 100 ditambah 20 ditambah 4 sama dengan 124. Nah, adik-adik perhatikan puluhannya, ya. Ini. Ya, ini 10. Kemudian ini 20. Jadi 10 itu kan kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak yang mana? Puluhannya. Yang 20 kan? Nah, jadi kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Atau kelereng Edo itu lebih banyak, ya, dibandingkan kelereng Udin. Ayo berlatih adik-adik. Berikan tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Perhatikan gambar yang ini, ya. Di gambar ini ratusannya ada 2, ya. Puluhannya ada 3 dan satuannya ada 2. Berarti 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Kemudian gambar yang ini ratusannya ada 1, puluhannya ada 4 dan satuannya ada 6. Jadi 100 ditambah 40 ditambah 6 sama dengan 146. Nah, perhatikan adik-adik. Di sini ratusannya, ya. Ratusannya yang ini 2 dan yang ini 1. Berarti mana yang lebih besar? Iya, yang ratusannya 2. Berarti kita atau kalian centang gambar yang ini, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ini. Perhatikan, ratusannya ada 1, puluhannya ada 4, dan satuannya ada 8. Berarti 100 ditambah 40 ditambah 8 sama dengan 148. Dan gambar yang ini, ratusannya ada 3, ya, berarti 300. Kemudian puluhannya ada 1 dan satuannya ada 6. Jadi 300 ditambah 10 ditambah 6 sama dengan
Ya, 316. Nah, sekarang perhatikan angka ratusan yang ini ya. Ini ratusannya 1 dan ini ratusannya 3. Mana yang lebih besar? Ya, yang 3 ya. Berarti 316 itu lebih besar atau lebih banyak. Jadi yang kita centang adalah gambar yang ini ya. Iya. Nah, sekarang perhatikan kumpulan kelereng ini. Ini ratusannya ada 1 ya. Ini setiap bungkus itu terdapat 10 kelereng ya. Setiap bungkus plastik itu terdapat 10 kelereng. Ini ada 10 bungkus, berarti 100. Kemudian ini puluhannya ada 8 ya, dan satuannya ada 3. Jadi 100 ditambah 80 ditambah 3 sama dengan 183. Sedangkan yang ini ratusannya ada 1 ya. Kemudian puluhannya ada 6 dan satuannya ada 7 ya. Jadi 100 ditambah 60 ditambah 7 sama dengan 167. Nah, kalau kalian perhatikan 183 dan 167 ratusannya sama, yaitu 1 ya. Nah, kalau sama kalian lihat puluhannya. Ya, puluhannya ini 80 ya, dan ini adalah 60. Mana yang lebih besar? Ya, betul, yang 80. Berarti yang paling banyak adalah kumpulan kelereng yang ini ya, maka kita centang. Nah, sekarang gambar yang ini. Tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti ya. Nah, di sini ratusannya ada 3. Kemudian puluhannya ada 3 dan satuannya ada 7. Jadi 300 ditambah 30 ditambah 7, 337. Sedangkan yang B ini ratusannya ada 3, puluhannya ada 6 ya, dan satuannya ada 6. Jadi jumlahnya 366. Nah, kalian perhatikan ratusannya udah sama ya. Kemudian kalau sudah sama ratusannya, lihat puluhannya. Di sini puluhannya 3 dan 6. Mana yang lebih besar? Ya, betul, yang 6. Berarti A lebih sedikit dari B, atau yang B itu lebih besar ya daripada yang A. Jadi karena di sini A titik-titik B, maka jawabannya A lebih sedikit dari B. Kemudian gambar yang nomor 2. Di sini ratusannya ada 1, puluhannya ada 5, dan satuannya ada 8 ya. Ini. Jadi jumlah seluruhnya adalah 158. Kemudian yang ini ratusannya ada 1, puluhannya ada 5 ya. Ya. Satuannya ada 7. Jadi jumlah seluruhnya adalah 157. Kalian lihat ratusannya sama ya. Kemudian lihat puluhannya sama. Nah, sekarang lihat satuannya. Ini satuannya 8 dan ini 7. Berarti mana yang lebih banyak? Ya, yang lebih banyak adalah yang satuannya 8 ya. Jadi A
lebih banyak dari B. Sekarang nomor 3. Ratusannya ada 2, puluhannya ada 7, satuannya ada 8. Jadi jumlahnya 278. Kemudian yang B, ratusannya ada 3, puluhannya ada 7, dan satuannya ada 8. Jadi jumlahnya adalah 378. Nah, kalian perhatikan ya, ratusan dulu ya. Ini ratusannya 2 dan yang ini 3. Berarti mana yang lebih besar? Ya, yang 3 ya. Berarti A lebih sedikit dari B ya. Gambar A lebih sedikit dari gambar B. Kemudian yang nomor 4. Di sini ratusannya ada 1, puluhannya ada 2, dan satuannya ada 7 ya. Iya, ini satuannya ada 7, berarti jumlahnya 127. Yang ini ratusannya ada 1, puluhannya ada 2, dan satuannya ada 7. Jadi jumlahnya adalah 127. Lihat, ratusannya sama, puluhannya sama, dan satuannya sama. Berarti A sama banyak dengan B. Nah, adik-adik, bagaimana dengan pembelajaran kali ini? Menyenangkan, bukan? Nah, di sini di akhir pembelajaran ada kegiatan bersama orang tua. Siswa belajar tentang lebih banyak dan lebih sedikit dengan menghitung benda-benda yang ada di rumah. Misalnya sambil merapikan dapur atau rak buku. Siswa juga menghitung peralatan dapur atau jumlah buku. Kemudian membandingkan menurut jenisnya. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.